Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat ya dan dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggul ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 2 mengenai sistem pernapasan pada manusia. Oke, adapun tujuan-tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu memahami organ pernapasan dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan proses pernapasan manusia. Yang ketiga, siswa mampu membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Oke, anak-anak, ibu telah meminta kalian untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat model pernapasan manusia. Di sini ada botol 1 liter, botol bekas, botol aluminium ya. Kemudian ada sedotan yang dibentuk menjadi huruf Y, ada 2 balon yang diikat menggunakan karet. Selanjutnya ada plastisi, dan juga ada selotip, ada balon besar yang telah digunting lebar seperti ini, kemudian ada gunting. Namun sebelum kita mulai praktek membuat model sederhana organ pernapasan manusia, ibu akan menjelaskan dulu mengenai fungsi-fungsi organ pernapasan pada manusia dan bagaimana proses pernapasan pada manusia. Yuk diperhatikan ya anak-anak. Baiklah anak-anak, ada beberapa organ-organ yang terdapat pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam hidung kita terdapat bulu-bulu, rambut-rambut pendek yang tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selanjutnya ada faring. Anak-anak udah pernah dengar faring belum? Faring itu adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga ada laring. Laring biasa disebut dengan jakun. Yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan. Di trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Kemudian ada bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea. Ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus bercabang menjadi bronkiolus, dan di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Di dalam paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ada proses-proses pernapasan pada manusia. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang proses pernapasan dada. Pada pernapasan dada
Inspirasi terjadi ketika otot yang berada di antara tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada akan membesar dan tulang rusuk terangkat. Maka paru-paru akan mengembang sehingga tekanan di dalam paru-paru turun. Karena tekanan udara yang ada di dalam paru-paru lebih besar, maka udara dapat masuk melalui hidung. Sedangkan saat ekspirasi, otot antar tulang akan berrelaksasi dan rongga dada menjadi lebih sempit, yang mengakibatkan peningkatan tekanan udara sehingga udara akan terdorong keluar. Selanjutnya ada pernafasan perut. Pada inspirasi terjadi ketika otot diafragma berkontraksi sehingga posisinya akan sedikit mendatar. Hal ini membuat rongga perut turun dan rongga dada membesar dan tekanan udara menjadi kecil sehingga udara dapat masuk. Kemudian saat ekspirasi terjadi sebaliknya, di mana otot-otot diafragma melakukan relaksasi mengakibatkan rongga perut menjadi naik dan membuat rongga dada menjadi lebih kecil. Tekanan udara pun akan meningkat sehingga udara tertekan keluar dari paru-paru melalui hidung. Begitu proses pernafasan yang ada pada tubuh kita. Selanjutnya, anak-anak, marilah kita membuat model pernafasan pada manusia. Yang pertama, ambil sedotan yang berbentuk huruf Y, kemudian anak-anak ikat ujung balon kecil ke masing-masing ujung sedotan yang berbentuk huruf Y, kemudian lubangi tutup botol. Setelah itu anak-anak bisa memasukkan sedotan ke dalam lubang yang ada di tutup botol. Lalu anak-anak tutup ke botolnya. Setelah itu, untuk menutup lubang-lubang yang masih terbuka di atas ini, anak-anak bisa menggunakan plastisin. Nah, pastikan rapat dan tidak ada udara yang bisa keluar ya. Selanjutnya, anak-anak bisa tempelkan balon yang besar ke bagian bawah botol. Jika kalian kesusahan, boleh minta bantu anggota keluarga kalian yang ada di rumah ya. Kemudian jangan lupa disolati. Kemudian gunting deh. Sudah jadi anak-anak semua. Bisa kita coba. Dalam model pernapasan ini, ujung sedotan kita ibaratkan sebagai trachea atau tenggorokan. Kemudian cabang dari sedotan ini kita bisa umpamakan dengan bronkus. Kemudian kedua balon kita ibaratkan sebagai paru-paru, dan balon yang di bawah ini kita ibaratkan sebagai diafragma, sedangkan botol sendiri sebagai rongga dada. Ketika kita tarik, udara akan masuk sehingga paru-paru atau balon akan mengembang. Ketika diafragma atau balon yang bawah kita lepas, maka paru-paru akan mengempis dan udara akan keluar. Anak-anak bisa ikuti panduan di LKPD yang ibu bagikannya untuk membuat model pernapasan ini. Silahkan mencoba masing-masing di rumah. Sekian materi pelajaran kita pada hari ini.
Nah, semangat semuanya mencoba. Jangan menyerah jika belum berhasil. Oke, baiklah, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.